Arena aku minta suaranya dong, mana tepuk tangannya teman-teman. Let's go, kita ramaikan untuk match antara RRQ Sena versus King Pups. Oke, dan buat teman-teman yang masih di rumah juga kalau pengen datang ke sini bisa banget nih langsung aja ke Institut Perbanas karena kalian masuknya gratis kawan-kawan. Kalian bisa seru-seruan bareng di sini dan ketemu-ketemu pro player mungkin yang favorit kalian. Ya, dan kalian bebas untuk datang karena ini semuanya nggak dipungut biaya sama sekali, no ticketing, bisa langsung datang ke Perbanas Institute ya. Dan oke, kita masuk ke dalam gamenya. Di 40 detik yang pertama belum adanya agresif gameplay dari kedua belah tim. Terlihat ada Uranus di sana dari Don yang coba untuk mengharas area jungle dari King Pups. Tapi dengan adanya backupan dari Lunox dan juga Dan ya, Minotaur yang selalu memberikan backupan akan membuat Don ini bakal cukup susah sih untuk bisa mengharas terus-menerus area jungle yang dimiliki oleh Seer. Oke, Brave Smith, emblem talent ketiga yang dipilih oleh Newt. Ini udah mulai happening sekarang ya dari Cloud pakai Brave Smith. Karena bukan dari segi damage yang jadi lebih sakit, karena dia nggak nambahin damage. Kenapa pakai Brave Smith? Karena sustainnya ini jadi kuat banget di laning, dia jadi strong banget. Ada darah yang terus bertambah dengan Brave Smith-nya, regen darah yang selalu ke-trigger dengan ketika dia kasih damage. Ini benar-benar ngebantu untuk Cloud ini nggak pulang-pulang gitu kan. Dia jadi bisa standby di laning dan goldnya pun ya jadi bisa ngejar. Iya, tapi pergerakan dari tengah sana dan kebetulan menghindari dan flicker. Tapi Puppet String masih connect dari Keter dan masih bisa selamat seperti yang dari bagian belakang karena Ian damage-nya belum maksimal. Di menit yang pertama harusnya belum ada Starion Sight seenggaknya yang diamankan oleh Ian ya. Jadi damage-nya belum bisa maksimal untuk bisa take down front lane dari King Pups. Tapi dari kedua belah jungler masih menunggu juga nih momentumnya untuk di area Purple Buff Pit yang dimiliki sama Ser. Terlihat sudah mulai bergerak ke area bagian gold lane sana. Newt bermain benar-benar hati-hati banget. Dia nggak mau adanya resiko ya untuk bisa di pick off di early game karena balik lagi kedua belah jungler. Tapi lihat, coba untuk bergerak ke bagian depan dengan corrosive strike-nya masih aman untuk menghindar ke bagian belakang Newt. Tapi Turtle yang pertama muncul di bagian top lane. Purple buff di kontes Temple Soul Blade-nya ke-trigger, masih ada Heartguard mungkin dan coba dibalikan keadaannya kali ini. Masih bisa bertahan dari Yans, cukup tanky memang 3 bahkan yang harus diturunkan untuk ngezoning dari Yans. Wow, yang jadi problem adalah Purple buff-nya tercuri oleh Ians. Dan itu merupakan kill gain untuk Ser karena selama 2 menit ke depan nggak ada Purple buff, energinya bakal terbatas banget buat Link. Jadi harus bermain hati-hati banget. Retribution sudah nggak dimiliki sama Ians, jadi Turtle sepertinya bisa menjadi target selanjutnya nih untuk King Pups meskipun Seer pun masih belum available dari Retribution yang dimiliki. Mungkin di delay dulu kali ya dari keduanya sama-sama setup dulu untuk tank dan mid lanernya. Untuk objektif Lunox pun dengan Darkening dia bisa ngasih damage yang lebih dahsyat pastinya. Untuk ke arah objektif seperti Turtle mungkin atau nantinya ke arah Lord juga. Tapi ini nih Don ini jadi masalah menurut gue di awal. Susah banget dipanis kecuali Lunoxnya mau hadir gitu kan untuk kasih damage ke arah Don. Ya meskipun hadir sih tapi untuk di early game menurut aku damage-nya belum maksimal juga. Dan Turtle yang pertama coba untuk di kontes Ians bergerak. Coba untuk memberikan damage bantuan tapi dari manusia yang dibuka datang dari belakang Darkeningnya Bell. Coba untuk engage tapi Turtle berhasil didapatkan oleh Ser. Dan bahkan first blood tercipta ke arah Ians. Coba untuk mendapatkan player kedua dari RRQ Sena masih bisa mundur dengan cukup aman. Tapi harus kehilangan cukup banyak flicker tadi karena Peter dan juga Okta menggunakan flicker untuk defensif. Retribution yang cukup on point dari Seer tadi bisa dapetin turtle-nya. Sementara untuk RRQ sendiri setupnya sebenarnya tadi udah ditarik sama Kings dengan lumayan rapi dan dia coba invade makanya damage yang diterima dari Karinanya ini terlalu banyak menurut gua. Untuk emblem, nah ini dia nih yang tadi sempat gua bahas dari Cloud yang menggunakan Brave Smith. Dia lebih sustain karena efek dari Brave Smith ini kan ngasih heal darah ya ketika kalian nge-trigger dengan skill ke arah lawan. Sementara untuk emblem dasarnya dia basic common emblem dan yang artinya dia punya regen tambahan dari segi mana dan ataupun dari darah karena hybrid regen status yang diberikan oleh basic common emblem. Kalau di match up sama Brody dia punya rupture yang dimana ada bahan serta ada tenacity juga untuk defense-nya dan quantum charge nih. Mobilitas dari Brody ini lumayan cepat. Itu yang harus diperhatikan mungkin sama lawan-lawan atau player-player dari King Pups. Ya terutama dengan membawa emblem assassin ya ini membuat Brody punya penetration yang besar banget dengan 21 tambahan penetration dengan Raptor serta emblem assassin yang dia milikin. Tapi ya untuk kali ini kita masih belum lihat ya RRQ Sena untuk di fase early gamenya mencoba untuk melakukan inisiasi ke arah player-player dari King Pups. Terlihat bagian atas sana Don coba untuk melarikan diri tapi harusnya Don ini bakal susah banget sih untuk di-take down meskipun Bell bersiap di dalam semak-semak menunggu kehadiran dari Shogun di bagian depan sana. Tapi ya semuanya disengage.
bermain lebih aman lagi dan ini cukup pasif sih Lim di menit yang kelima ini. Ya mungkin sama-sama farming kali ya. Experience-nya ini benar-benar bergantung dengan Lunox di awal menurut gue dari Kings. Dan untuk bottom lane-nya ya sebenarnya memang Brody unggul. Tapi dia nggak boleh terlalu komit juga gitu kan. Cloud-nya ini lumayan tanky dengan Tenacity, dipakai Brave Smith. Salah-salah dikit malah dibalikin takutnya. Iya, salah-salah dikit bakal dibalikin karena lagi-lagi basic common emblem ini yang membuat Brody-nya bakal semakin konsisten dengan dia 15 tambahan regeneration untuk HP dan juga mananya. Tapi untuk turtle yang kedua sepertinya akan ada setup. Bell dan juga Dan bersiap dari King Pups. Sir datang dari alas semak-semak sana, Shogun berkumpul. 5-man moves dari RRQ Sena sepertinya, tapi King Pups hanya berempat saja. Coba untuk mereset kembali turtle yang kedua, Don menerima semua masukan damage. Tapi Revolution dibuka, Minion Fury karena tepat 3 player. Coba untuk mendapatkan pick off-nya, tapi Bell dipaksa untuk mundur karena Yasana HD Hardcard membuat player pada King Pups terdiam, terbisu. Preso Wrath karena Toy masih bisa selamat untuk Flicker. Tapi ya, lihat mau lari kemana Shogun meskipun ada pertukaran di bagian top lane sana. Berhasil mendapatkan turret sebagai kompensasinya, tapi once again ini menjadi kerugian untuk King Pups di menit yang ke-6. Ya, tapi lumayan lama loh buying time yang dilakukan oleh teman-teman dari Kings dan turtle-nya baru di setup sekarang. Lihat Cloud-nya begitu bebas untuk dapetin 2 wave, bahkan tadi dengan satu outer turret juga yang didapatkan. Ya, turtle bisa didapetin sama teman-teman dari RRQ dan sekarang dia harus dapetin sesuatu yang lebih. Maka dari itu dia coba invade ke dalam orange buff-nya. Dari segi item, Clock of Destiny udah jadi nih untuk Lunox. Damage dari Lunox-nya juga udah pasti lebih dahsyat lagi. Next item mungkin ke arah glowing mungkin yang biasa di-build atau ke arah Genius One. Make sure penetrasi yang diberikan cukup. Sebenarnya gue udah coba juga di concentrate item kedua. Itu lumayan enak untuk sustainnya, tapi damage-nya memang kalah sama Genius ataupun dari Glowing One. Iya, karena berhubung dengan beberapa line up yang dibawa sama RRQ Sena ya, ini Glowing One kayaknya better banget sih untuk bisa diambil menjadi item kedua. Tapi ternyata di bagian bawah sana Toy di engage, terkena efek down, berlari running Toy, nggak bisa dikemanapun lagi, berhasil dapat kalau Newt. Diberikan efek jempol di sana mute-nya dari Newt dan bahkan coba untuk mendapatkan kompensasi kah di area tengah. 2 player bergerak dari arah Kisena coba untuk mendapatkan turret pertama mereka di bagian mid lane, tapi sepertinya backupan dengan ada Blazing Duet. Newt berhasil killing minion dan bahkan Yans terlalu jauh sepertinya, tapi untungnya player-player dari King Pups ini berada di bagian bawah. Kalau dapat tadi mid-nya sih masih untung ya dari RRQ karena dia tukernya tuh outer bawah sama outer mid lane. Iya. Nah ini masalahnya nggak dapet nih. Nah invasi dari RRQ sana juga nggak bisa berjalan dengan baik menurut gua. Terlalu banyak sisi yang dimiliki oleh King sehingga Ian-nya juga nggak bebas. Knock up town, ada lagi knock up dari Minotaur, double knock up lagi bahkan ya. Itu bener-bener susah banget dari Yans nih mau ngasih damage walaupun dia dibantu dengan Angela. Hurtguard ya bikin dia lebih tanky jelas. Damage output dari Link dan juga dari Cloud mungkin nggak masuk kalau dia memang bisa nahan dari Dance of Blade-nya. Nah yang jadi masalah apa? Bell ini tetap bisa kasih damage. Jadi selama Bell masih free, gue rasa siapapun yang di Hurtguard sekalipun ya sama Angela itu tetap bisa di meltdown sih. Iya benar banget sih, terutama efek sisi yang banyak. Ini ngebuat Karina bakal susah sih untuk bisa berada di bagian depan ya. Udah tau lah, dari arah ke sana mereka bawa Uranus juga sebagai badan gitu untuk bisa nge-kiting. Baik lagi untuk bisa menerima semua damage yang masuk sebelum akhirnya pertempuran dimulai. Tapi ya, yang jadi problem utama untuk King adalah gimana caranya mereka backlinernya ini bisa menghindari nanti combo Shadow Salt dari Karina ketika Karina coba untuk engage. Tapi Lord yang pertama coba untuk di-kiting terlebih dahulu, maju ke bagian depan sana. Sir, masuk ke belakang, tempat sobat dibuka. Terkena efek dari knock up effect-nya, tapi berhasil mendapatkan Okta. Oktanya down, Blazing Duet coba untuk ditahan, tapi sepertinya masih bisa didapatkan Newt-nya juga dan bahkan Ian survive ke bagian belakang. Don masih bisa bertahan dan bahkan menumbangkan player kedua dari King Pups. Ada Presulat, tapi Shogun mau lari kemana, bahkan double kill dipegang oleh Viter. Tapi di sisi lain, Ian-nya berhasil di take down. Dan itulah yang menjadi poin penting di mana King Pups tadi yang kehilangan 3 membernya setidaknya dapat 2 player lah ya dari RRQ sana. Dan Kings juga dapetin outer mid-nya. Ini cukup bahaya. Apalagi dengan Lord yang terbuka. Kalau memang mau di setup, Kings akan lebih cepat. Jangan lupa Darkening dari Lunox ini ketika ngarahnya ke Lord. Waduh, itu cepet banget. Apalagi Lordnya masih Lord yang pertama gitu kan. Lord yang nggak terlalu tanky. Yes. Jadi harus hati-hati lah. Dari RRQ juga harus lebih aware nih sama posisi yang ada dari objektif netral yaitu Lord sekarang yang udah muncul. Don udah mulai tarik dan kondisinya juga mungkin RRQ harus kontes ya. Dia jadi setup duluan, dia pegang nanti untuk mumpung landing jauhnya juga masih rapi. Nah kalau landing jauhnya nanti jelek lah anggapannya bisa di split juga sama Link, itu bisa ditahan. Mengeluarkan hard guard-nya
untuk berlindung ke dalam Okta di sana. Yans terlihat coba untuk mengejar Ser. Memaksakan Tempest of Blade kah? Puppet String ternyata masih bisa menghindari mautnya, tapi laju minion di sisi jauh. Ini diuntungkan untuk King Pups ya. Belum sempat untuk clearing minion dan itu akan menjadi hal yang beresiko banget kalau misalnya Angela sendiri yang ada di bagian top lane akan merelakan inner turret mereka untuk arah Kisena, sementara Lord yang pertama coba untuk di-kiting ke arah bagian bawah Ledon. Hampir terkena di sana efek knock up yang terus dihasilkan, tapi lagi-lagi Sir ini selalu memainkan macro play dari arah Kisena. Coba untuk menahan semua damage yang masuk. Don berada di bagian depan sana. Newt sudah mulai membuka semak-semaknya. Mundur dengan Battle Mirror Image ke arah bagian belakang. Tapi sepertinya masih coba untuk kiting-kiting aja, Lim. Belum coba untuk mulai team fight-nya. Ini agak susah memang ya. Karena Uranus ini satu-satunya front line. Dia yang bisa setup di Lord hanya dia. Dan split push-nya ini juga cuma Don doang nih yang bisa. Jadi nggak bisa ngelakuin dua tugas yang sama. Kira ya Don bisa dipunish juga. Itu yang harus dipikirkan lagi oleh teman-teman RRQ. Oke, seperti bakal coba untuk di-commit Lord yang pertama ini. Don berada di bagian depan sana. Damage yang masuk ke Don masih bisa diterima, karena baik lagi mungkin masih belum ada Malefic Lord yang dipegang oleh Newt juga, tapi Lordnya 17.000 HP, akankah coba terjadi peperangan? Ser masuk ke arah belakang, Okta menjadi target utama, Hardcat dipersiapkan, terkena efek stun. Ser mundur kembali dengan cukup aman, tapi lihat di sisi belakang, Blazing Duet masuk dari Newt. Mundur dengan begitu cepatnya, keluar dari Revelation, terjebak dan mau lari kemana dan berhasil terpick up dan bahkan Bell bisa didapatkan. Double kill diamankan oleh Toy. Dan untuk kali ini, Lordnya menjadi sepertinya chance lebih besar untuk teman-teman RRQ sana meskipun 3 player ditumbangkan dari King Pups. Apa yang mereka bisa lakukan untuk bisa membendung nih? Kecuali Retribution nanti bakal dikeluarkan oleh Ser di waktu yang tepat nih. Nggak bisa. Ini di kontes malah resiko banget. Chance dapatnya lebih kecil daripada chance berhasilnya. Sementara untuk split push yang dilakukan, ketika Kings melihat oke ini nggak ketolong lagi nih. Dari Bell-nya udah nggak bisa diselamatin, Dan-nya juga udah nggak bisa diselamatin. Sir dan juga Newt langsung mengarah ke arah mid lane. Dia dapetin inner turret juga di arah mid lane. Jadi kalau memang push dari Lordnya ini nggak maksimal untuk RRQ, ini adalah Lord yang rugi berarti. Walaupun Lordnya memang didapetin oleh RRQ, tapi kalau seandainya nggak bisa dapetin objektif netral sama aja. Artinya tetap Kings yang akan lebih unggul. Ya, kalau dari segi team fight ya, aku bisa bilang King Pups yang coba untuk mendapatkan inner turret pertama dari King Pups berlaju bersamaan untuk beberapa player dari RRQ Sena. Terlihat di bagian depan sana Okta coba untuk memberikan pokingan damage-nya sedikit demi sedikit, tapi Sir inilah yang harus diwaspadai karena dia berada di bagian jauh dan split push yang dilakukan membuat RRQ Sena dilema apakah mereka akan melanjutkan dengan Lord yang pertama atau mereka akan defensif di area base turret di bagian top lane. Lumayan lah dapetin inner turret di bagian bottom lane, dia dapetin outer juga di arah mid-nya, lebih terbuka lagi visionnya. Sekarang RRQ bisa coba nih kalau memang mau invasi. Sementara untuk dari segi item, ternyata utility build dari Okta ya, dia menggunakan Enchanted Talisman, ada Ice Queen One juga untuk efek slow, dia punya Winter nih. In case kalau memang nanti Bell-nya ngincer ke dia, atau bukan Bell lah, kayak Blazing Duet yang bisa langsung instan di dodge gitu kan dengan adanya Winter Truncheon. Sementara untuk mungkin dari marksman-nya nih, damage dari Newt yang dari tadi udah mulai terasa ke arah Don, itu juga benar-benar lumayan bahaya. Dia nggak pakai Malefic Roar, dia nge-skip Malefic Roar-nya, bermodalkan 3 item attack speed utama yang itu adalah power dari Cloud, Demon Hunter Sword, Golden Staff, dan juga Corrosion. Ini udah cukup banget nih ngebonyokin posisi dari Uranus dari Don karena dia modal defense-nya hanya dari Dominance Ice dan juga dari Warrior Boots. Itu nggak cukup nahan Cloud. Ya, dan dengan Silence Drop ya dari Cloud-nya, ini membuat dirinya yang akan segera menuju ke arah Athena untuk menghindari damage burst yang dihasilkan sama Ians. Itu yang pasti dari tadi ngebuat Cloud-nya atau Newt-nya ini benar-benar susah banget buat in and out ya. Karena damage yang masuk dari Karina itu benar-benar besar banget. Tapi lagi-lagi dengan membawa Link, mereka bisa main macro play banget nih dari arah Kisena. Lihat gimana caranya Ser membuat mereka kebingungan. Jadi biar seenggaknya main 1-4 juga. Tapi kalau misalnya Angela yang ada di top lane, itu Angela bisa dipanis sama Ser. Tapi kalau misalnya Uranus yang ada di top lane, mereka kekurangan segi front lane mereka ketika team fight di area Lord. Dan Uranus menurut gue sekarang bisa dipanis juga sama Link. Linknya pakai corrosion loh, jadi ada efek slow yang terus-terusan diberikan. Dia bisa main jauh tapi nggak boleh sampai motong untuk ke belakang teman-teman dari Kings gitu kan. Punishment bisa terjadi, ada Lunox juga, bahkan Lunoxnya aja yang datang untuk ngurus Uranus itu udah beres masalah. Itu Uranusnya bakal ngebuang spell, bakal mau nggak mau dia buang spell ataupun buang semua source-nya yang dia punya untuk kabur. Dan lihat nih, ketika ada Link pun ya dia nggak bisa terlalu batu gitu kan. Lihat damage dari Linknya bisa masuk, itu yang harus diperhatikan. Apalagi Lord sekarang udah mau spawn, dia nggak boleh terlalu lama nih ada di bagian top lane. Iya, nggak boleh terlalu lama karena yang pasti Ser atau Link-nya ini bisa banget untuk memasuk di belakang dari arah Kisena. Terlihat Lord yang kedua
Coba untuk ditarik kembali ke arah bagian atas dari Lord Team-nya. King Fabs bersiap dengan 5 playernya. Newt berada di bagian depan, terlihat Don yang sudah mulai masuk ke dalam pertempuran. Tapi ini waktu yang tepat untuk Sir menjalankan kembali misinya. Sebagai game yang dia bisa lakukan untuk bisa menekan Cincy jauh dari keberadaan Lordnya. Apakah akan dilakukan? Dan ya sepertinya dia sudah mulai bergerak juga. Ada Angela di sana yang terlihat dari Veter. Coba untuk menjadi player yang melakukan killing minion di bagian atas. Tapi yang harus menjadi perhatian untuk King Pops adalah gimana caranya mereka benar-benar bikin RRQ sana tuh nggak main 5 player sekaligus. Karena Hardguard ini bisa di-pop up kapanpun dan itu yang menjadi PR utama untuk King Pops. Nah kalau defense kayak gini, Angela masih bisa nih dia Di dalam kan tunggu soalnya. minionnya datang, habis itu dia baru clear. Nah kalau seandainya ini killingnya nggak datang nih, dia nge-push atas lagi, kayaknya dapet sih Destarat. Karena Angelanya ketabrak sama minion banyak, jadi pusing juga lihat, ditabrak sama Lingnya. Dan bahkan coba untuk Hardguard. Hardguard 2 dan membuatnya nggak ter-takedown, tapi Best Turret berhasil dihancurkan oleh Ser di bagian top lane sana. Dan di bagian Lord Pit ya, coba untuk beliau ke border. Dari ini di bagian belakang, mereka blazing duet yang maksimal banget semua damage-nya dan pakai tie. Ter-takedown, lihat. Coba untuk memberikan diri, menunggu Regen SP-nya kembali, tapi Yans masuk. Masih bisa mengendalikan Sir Shadow assault-nya, tapi Winter terlanjur di waktu yang tepat meskipun ada Shogun yang ter-takedown, tapi Sir yang masuk dari langit. Empress of Blood dibuka menuju ke arah belakang. Yans get down dan mencoba untuk melarikan diri, tapi Bell menjadi pertukaran di sana dan pun gak habis lari kepada bos. Efek slow-nya luar biasa membuat Dan terikat kakinya dan bahkan Don kali ini coba untuk melakukan finishing, tapi sepertinya Dan masih terlalu tanky. Tetap keuntungannya masih ada di Kings. Walaupun tetap yang keduanya ada korban. Jungle dari RRQ ini menjadi korban kembali. Bukan hanya korban, mereka harus kehilangan juga satu buah base turret yang ada di bagian top lane. Ini pressure-nya makin terasa lagi karena objektifnya di bagian bottom lane. Top lane ini menjadi laning jauh yang harus dikontrol oleh kedua tim. Dengan adanya super minion yang selalu menuju ke arah top lane itu nggak bakal bisa di-defense dan Lordnya bisa didapatkan free untuk teman-teman dari Kings. Sementara kali ini Don terlalu tanky memang untuk di-commit. Pilihan yang bagus juga untuk mundur setelah dapetin Lord buat Kings. Ya, tapi sedikit demi sedikit ya, ini keuntungan semakin dipegang oleh Kings. Mereka yang tadi di area top lane sana berhasil mendapatkan base turret. Lord kedua meskipun belum evolve, tapi udah enhance juga, ini bisa digunakan untuk mendapatkan setidaknya 2 base turret lagi dari Araki Sena. Dengan gap gold yang gak terlalu banyak, menurut aku Araki Sena pun untuk main di high ground, mereka masih kuat ya. Mereka membawa If, mereka punya juga damage burst dari Karina yang tadi beberapa kali kita lihat inisiasi sebenarnya udah bagus. Cuman masalahnya battle spell dari King Pops ini masih available dan sekarang ini udah nggak available nih. Jadi siapapun player yang terkena efek burst damage dari Shadow Assault-nya Karina ini bisa langsung dipanis harusnya oleh RRQ Sena. Dan terlihat ya di bagian bawah sana. Oke, untuk defense-nya high ground modal Okta masih oke sebetulnya. Tapi jangan lupa nih, 3 member, 4 bahkan bisa dive in semua. Lunok bisa jump ke belakang. Terus ada Newt juga yang bisa jump ke belakang. Sir juga sama. Dan jangan lupakan Minotaur. Crowd control-nya ini nggak ada solusi, nggak ada purify loh. Satupun dari teman-teman RRQ. Iya, dan itu yang bisa dimaksimalkan juga sih. Karena sesaat lagi sebenarnya masih bisa menunggu untuk Lord yang kedua mendekat ke bagian top lane. Dan laju minion di bagian mid juga sudah mulai mendekat. Shogun berada di bagian depan sana. Don, seorang diri berada di bagian bawah. Lord langsung dihilangkan. Terline up dan oleh RRQ Sena. Tapi seperti best turret kedua berhasil mereka dapatkan di bagian mid lane. Langsung bergerak secara bersamaan ke arah bagian bawah. Sir, mundur teratur dan sepertinya King Pops nggak mau bermain terlalu gegabah. Mereka bermain lebih disiplin lagi. Disengage adalah jawaban yang paling bijak untuk di menit ke-18 ini. Mereka harus bisa dapetin Okta dulu nih. Karena Oktanya ini jadi damage utama ternyata. Toy-nya memang diincar duluan, tapi ternyata tadi ketika Toy-nya tumbang pun Okta cukup ternyata buat balikin keadaan. Apalagi posisi dari Ian yang nggak gampang nih. Lunox dari Bell ini benar-benar harus tahu targetingnya ke arah mana. Karena kalau salah nih, Darkening-nya sampai nggak on point, nggak on target, itu bakal susah untuk dilawan. Rigo dulu ya. Langsung trigger mental nih oleh teman-teman King Pops sepertinya ke arah Kisena. Karena mereka sadar mereka ada di posisi yang diuntungkan untuk di menit ke-18 ini dengan 2 best turret yang berhasil dihancurkan. Sementara RRQ Sena masih struggle. Tapi yang aku yakin ya, ini RRQ Sena selama 19 menit aja mereka mampu untuk mempertahankan gold gap-nya. Nggak pernah ada gold gap di atas 2000. Tetap di angka 1000-2000an gold aja dan itu benar-benar maksimal banget harusnya yang bisa dilakukan oleh RRQ Sena di dalam tekanan King Pops di menit ke-19 ini. Mungkin next Lord kali ya akan jadi medan perang bagi mereka. Tapi tetap aja nih 2 base turret yang hilang, hati-hati apalagi Claude ya. Claude ini kan sering banget nih tiba-tiba nge-split, tiba-tiba dia ada di depan base gitu kan sama dari base lawannya. Apalagi ada Sir juga nih dengan linknya, mobilitas tinggi ini yang akan menjadi penentuan. Vitar ya udah nggak bisa kemana-mana nih, Vitarnya udah diem aja di base, dia tahan siapapun yang akan nge-push nanti.
Dan gue agak bingung sebenarnya tugas dari Don ini mau jadi kemana nih untuk sekarang nih. Dia mau mainin pegang laning jauh atau dia harus ngebuka vision. Terlalu banyak sih job desk dari Don untuk sekarang. Iya, tugasnya banyak banget sih, karena selain sebagai pembuka visions, dia pun ya salah satunya player yang kuat nih untuk bisa split push di bagian top lane gitu. Karena siapapun player lain yang coba untuk mempertahankan top lane-nya dari Seer itu bakal bisa kepanis gitu. Dan untuk di Lord yang ketiga, di atas menit ke-20, berarti sudah evolve, menandakan bahwa ini kemungkinan bisa jadi Lord yang terakhir apabila King Pups bisa mendapatkan lebih dari sekedar Lord aja atau bisa mendapatkan poin pick off-nya juga terhadap player-player dari arah Kisena. Tapi untuk kali ini ada strategi baru nih yang diterapkan oleh arah Kisena. Mereka nggak seorang diri yang ada di area top lane-nya, di area jauhnya. Mereka bersiap juga sambil menunggu Don yang menahan 4 player dari King Pups di area Lord sana. Dan terlihat damage yang masuk dari Newt ya, itu udah gak bisa dibendung sih Lim. Iya dan ini bisa di-commit juga loh Lordnya, nggak dapat info dan lihat Darkening itu cepet banget karena Lordnya. Oh, tapi terlihat ada flicker yang dikeluarkan oleh Shogun. Berhasil mendapatkan Lordnya, tapi Yans masuk dari arah belakang. Kabur. Beautiful position di waktu yang tepat, membuat Bellnya ter-take down. Tapi lihat, Don masih tertangkap di sana. Coba untuk memberikan diri, Mortal berhasil dipecahkan. Shogun, langsung tertolong memori masih bisa bertahan. Dan Shadow Soul mendapatkan player kedua dari King Pups. Tapi setelah itu Sir mencoba untuk mendapatkan laning jauhnya kembali. Tapi ya ini suatu keuntungan juga untuk arah Kisena karena mereka menghilangkan 2 player. Dan Lord yang ketiga akan menjadi sia-sia harusnya. Itu dia, ketika Bell tumbang, maka Ians ini akan bisa nabrak ke bagian depan. Gak ada yang bisa ngasih damage lagi. Dia nahan Dance of Blade-nya, Seer gak bisa ngedamage, Newt gak bisa ngedamage. Dan itu 2 damage yang tersisa. Jadi memang targeting itu adalah hal yang paling utama. Dan lihat damage yang diberikan Newty. Coba untuk melarikan diri kali ini. Untungnya masih ada backup dari Shotgun. Dan bisa untuk lari kali ini. Masih tetap bertiga dari Kings untuk melakukan push mungkin. Wow, Winter Legend di waktu yang tepat juga tadi untuk menghindari beberapa damage lagi yang masuk. Meskipun ada hard guard sebenarnya. Untuk memberikan shield tambahan untuk Ians ya. Tapi balik lagi, tadi inisiasi yang coba dilakukan itu benar-benar hampir bisa pick off Newt. Dan kalau misalnya sampai Newtnya nggak ada gitu ya. Kemungkinan besar arah Kisena bisa untuk memberikan pressure balik ke arah teman-teman dari King Pups. Dan dari segi items ya, di menit ke-21 nih. Wah, Atenasil ternyata dari Karina ya. Ah, dia tahu nih yang bisa nge-meltdown dia tuh hanya Bell. Betul. Maka dari itu ya Athena Shield ini adalah jawaban dari magical damage yang begitu besar. Walaupun penetrasi dari Lunox kita tahu lah. Lunox kan full penet bang. Iya tapi daripada nggak punya apapun mendingan Athena Shield. Karena Athena Shield ini efek spesialnya dia bisa nahan damage dalam beberapa waktu ketika dia ke-trigger. Itu udah paling tepat untuk melawan Lunox. Karena terlalu gede. Kalau dipakai Radiant tetap bocor. Dan untuk Lunox-nya sendiri, untuk full penetrasi Genius One, Divine Glaive udah jadi. Holy Crystal bahkan yang ada di build juga untuk item terakhirnya. Make sure damage dia cukup. Sementara untuk mungkin dari kedua jungle ya, Link-nya juga kita lihat attack speed-nya udah cepet banget nih. Corrosion, Windtalker, dia punya Blade of Despair bahkan untuk make sure damage dia cukup ketika ngeflank ke bagian belakang. Iya, dia udah memaksimalkan ya semua item physical attack yang dia bisa dapatkan. Tapi Bell coba untuk ditangkap dan berhasil. Dilakukan yang begitu cepatnya, tapi di situ belakang sana sama-sama dibuka. Toy, jadi target utama, masih bisa bisa berlindung. Ada Batman Bare dari Sai. Menghilangkan nyawa dari Ser. Di sisi belakang sana terlihat Ian. Coba untuk mendapatkan poin ketiganya. Direngpi dipegang oleh Ian. Tersisa 2 member saya dari King Pups. Dan ini bencana untuk King Pups di menit ke-23 Lim. Wah ini lama banget spawnnya. Midnya bisa untuk diambil dulu apalagi untuk defense. Shogun bersama dengan Newt ini harus jaga-jaga jarak. Newtnya salah sedikit masuk, magical damage bisa untuk eksekusi mereka. Apalagi masih ada Toy juga nih sebagai physical damage-nya dan mulai dimasukin sepertinya dari arah Bestar di mid lane. Tapi lihat lagi-lagi coba untuk dipasangkan Shogun-nya. Berada di bagian depan sana, Praswati dikeluarkan, Immortal berhasil dipecahkan. Shogun